Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Assalatu wassalamu ala afdalis salawat alal mab'usi birrahmat. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal lail wa khaira ma ba'du wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal lail wa syarru ma ba'du. Allahumma amin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita banggakan selalu pengurus masjid. Masjid apa ini namanya? Masjid Pantai Seruni. Terima kasih. Iya. Yang kita hormati para dai, para ustadz yang berada di tengah-tengah kita, ketua Bikers Muslim dan Bikers dari Bantaeng, yang kita saling mendoakan kebaikan selalu. Semoga kita dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Salawat dan taslim kepada guru besar kita, suri tauladan terbaik kita, pemimpin terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat kita kepada beliau mengantarkan kita untuk bertemu dengan beliau di surga Firdaus, surga tertinggi. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati, a'azzakumullahu tabaraka wa ta'ala. Kita sekaligus informasi untuk peserta live streaming bahwa kita dari Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba berkolaborasi dengan Bikers yang ada di Bantaeng untuk menyatukan hati bersama warga yang tertimpa bencana banjir. Kita membantu sesama muslim kita, sesama warga, agar Allah nanti membantu kita di akhirat. Ini kita selalu niatkan untuk mempermudah urusan kita. Ini kita niatkan untuk menjadi silaturahim kita. Ini kita niatkan untuk menjadi amal saleh yang mengantarkan kita ke surga sekeluarga. Niat-niat baik begini sangat baik kalau kita ucapkan di dalam hati, saya ikhlas. Katakan di dalam hati, saya ikhlas membantu, saya bersilaturahim, saya beribadah kepada Allah. Sambil kita meniatkan dalam hati beriktikaf di masjid Allah sambil menunggu waktu Isya dengan taklim yang bermanfaat seperti ini. Lokasi kita untuk yang live streaming, lokasi kita saat ini ada di Pantai Seruni, Bantaeng. Hari setiap tampil di layar ini, para ikhwani, biasanya saya membawakan materi fikih. Tapi untuk kali ini adalah saya khususkan edisi spesial, yaitu sikap seorang mukmin sejati menyikapi musibah. Oleh karena banyak orang kalau ditimpa musibah kebaikan, bahagia, senang. Tetapi ketika ditimpa musibah berupa banjir, tanah longsor, dan berbagai macamnya, biasanya tidak siap. Biasa kita lihat ada orang di rumah sakit tidak pernah marah-marah. Waktu sehat tidak pernah marah-marah. Pas begitu ditimpa penyakit yang keras misalnya, ditimpa penyakit mau dibedah, biasa timbul aslinya sering marah-marah. Artinya dia kondisi yang baik, dia siap menerima, tapi dalam kondisi terburuk dia tidak siap. Bagaimana kita menyikapi ayat yang populer, yang sering dibaca ketika ditimpa musibah, apapun musibahnya, selalu kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terdapat dalam Al-Quran, juz kedua, lembaran kedua, surah Al-Baqarah ayat 155. Coba kita perhatikan bagaimana sikap orang beriman yang dituntun kesehariannya oleh Al-Quran.
Setiap detik dituntun oleh Al-Quran. Lisannya dituntun oleh Al-Quran. Matanya dituntun oleh Al-Quran. Tangannya, semua aspek tubuhnya dituntun oleh Al-Quran. Itulah orang beriman. Kenapa? Karena ta'rif atau definisi dari iman itu, ya, antaqulu bil lisan, ya, wa tasdiqu bil qalb, wa ta'malu bil jasad. Itulah iman. Mengucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati dan diamalkan oleh jasad. Itulah orang beriman. Sekarang bagaimana orang beriman menyikapi musibah? Ayatnya dalam surah Al-Baqarah, lembaran kedua, juz 2, 155 surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. 156. Alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu pada ayat 157. Coba kita perhatikan. Walanabluwannakum. Wala, la di situ adalah lam taukid. Walanabluwannakum, dan kami kata Allah pasti akan menguji kamu, akan memberikan kamu berupa ujian musibah. La di situ lam taukid. Lam di situ lam taukid artinya kepastian. Sedangkan tidak ada lagi lamnya kalau dijanji kita oleh Allah lewat Al-Quran itu sudah pasti. Apalagi ada penguatan. Lam taukid. Sama dengan la uqsimu bihadzal balad. Sama itu derajatnya. Artinya bahwa ini sebuah kepastian. Musibah kita yang hadir di masjid ini berbeda-beda. Ada yang mungkin dilihat banyak sekali ini warna. Tapi boleh jadi ada musibah yang sedang menimpa hatinya, dia membuat dia sedih. Kita semua ditimpa musibah. Ada yang ditimpa musibah ujian dari Allah berupa kekayaan. Ada yang ditimpa dengan kemiskinan. Apa ujian Allah? Walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in itu sesuatu. Apa sesuatu? Minal khauf. Ketakutan. Ketakutan. Coba kita lihat. Coba kita rasakan bagaimana saudara kita malam Jumat yang lalu. Malam Jumat ya Pak? Karena bantainya. Malam Jumat. Bagaimana kita bayangkan saudara kita malam Jumat yang ditimpa musibah banjir. Kita sudah menyaksikan tadi sampai di dada orang dewasa. Banjir yang datang tiba-tiba. Pemahaman kita, kalau ada musibah yang diprediksi, kadang-kadang tidak terlalu membuat kita sedih. Sama dengan kematian. Kalau ada orang meninggal, sudah dirawat 1 tahun di rumah sakit, lalu meninggal, biasanya tidak terlalu sedih. Tetapi kalau ada musibah yang datang tiba-tiba, itu lebih menyedihkan. Ada kematian yang tiba-tiba itu lebih menyedihkan. Sama dengan saudara kita yang dibantai yang tidak diprediksi sebelumnya. Datang tiba-tiba musibahnya. Yang sebelumnya, kalau tidak salah 10 tahun terakhir ya Pak, baru tertimpa lagi. 2006. Kalau kita di Bulukumba kemarin 2007. 2007. Itu coba kita bayangkan. Datang tiba-tiba 10 tahun yang lalu tidak pernah diprediksi. Tiba-tiba datang. Itu lebih menyakitkan daripada sesuatu yang diprediksi. Masyaallah muslimin, a'azzakumullahu tabaraka wa ta'ala, itu walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Al-khauf itu adalah ketakutan yang manusiawi. Karena dalam Al-Quran, ketakutan yang tidak manusiawi disebut al-khasyah. Orang yang takut nanti di padang mahsyar bukan disebut al-khauf, tapi al-khasyah. Kenapa dia sudah takut menghadapi api neraka, akan menyeberang di sirat. Itu pemahamannya. Kenapa Allah menggunakan al-khauf. Apalagi, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Wal ju', kekurangan makanan, kelaparan. Bagaimana tidak kelaparan orang? Nah, habis mini barang, sedangkan alat masak saja tidak ada. Alat masak saja tidak ada, apalagi yang mau dimasak. Makanya, ikhwani yang live streaming, Bantaeng masih menunggu bantuan kita. Masih terbuka jalan kita untuk membantu Bantaeng dan Jeneponto. Beberapa daerah di Jeneponto juga masih terdampak. Sini sangat kita. Ini adalah peluang kita untuk beramal. Kekurangan makanan ini bukan hanya terjadi pada zaman sekarang. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam itu juga pernah kaumnya ditimpa musibah. Satu dunia ini
Bahkan sampai ke Gunung Lompo Bantang itu sampai air laut di sana. Tenggelam. Seluruh dunia ini tenggelam. Yang tidak tenggelam hanya kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh. Makanya jangan heran ikhwani, saudara-saudaraku, kalau hari ini kita menggali sumur di atas gunung, tiba-tiba ada garam, tiba-tiba ada pasir, ya. Itu karena memang sudah mentok tenggelam. Bahkan kadang-kadang kita menggali di gunung, kenapa ada karang di sini? Itu karena memang dunia ini pernah tenggelam secara utuh. Nah, ini juga tidak berlaku teori bahwa dunia itu bundar. Bagaimana tenggelam kalau bundar? Ada juga yang mengatakan datar, ada yang mengatakan bundar. Saya tidak mau membahas itu karena itu bukan pola pembahasan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian yang ketiga, minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Banyak orang berjatuhan miskin. Kenapa? Hilang rumahnya, hilang kendaraannya, tenggelam kendaraannya. Belum lagi usaha, itu tomo diharapkan satu-satunya kasih kuliah anak di Makassar, itu tomo yang ambil Allah lewat banjirnya. Banyak orang miskin. Iya, banyak orang miskin. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Mereka tidak prediksi, mobilnya yang dicintai, yang dicicil, setengah mati carikan cicilan, tiba-tiba nak ambil Allah lewat banjir. Mau jadi apa? Begitu juga kendaraan, begitu juga usaha dan berbagai macamnya. Kekurangan harta. Ya, wa naqsim minal amwal wal anfus. Ini lebih parah, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa artinya kematian. Artinya kematian. Kita mesti persiapkan diri. Orang beriman kalau ditimpa musibah tidak terlalu bersedih. Dia bersedih manusiawi, tapi tidak sampai merengek-rengek, tidak sampai menyebut perkataan-perkataan yang memprotes Allah. Ada tong itu orang nak kena musibah. Kenapa memang saya jina kena? Nah, banyak di daerah Bantai yang lain tidak nak kena. Kenapa daerah Pak Juku kan daerah Tanete, daerah Tenete apa? Daerah nak itu. Nah, di atas tidak nak kena, kita tonji di sini nak kena. Itu artinya memprotes Allah. Oh tidak. Itu air mendengarkan Allah. Air itu atas petunjuk Allah bergerak. Bukankah orang yang meruqyah juga menggunakan air? Air itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Mereka punya pendengaran, disuruh ke situ kok. Sebagaimana angin puting beliung. Enaknya itu puting beliung mau putar-putar. Kenapa rumah dan masjid tidak nak kena? Artinya mereka sudah berjalan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini keyakinan kita agar kita tidak meronta-ronta ketika kita dikena musibah. Coba kita bayangkan tentang wanaksim minal anfus, kekurangan jiwa. Suatu ketika, ya masih ada waktu sedikit ya. InsyaAllah di akhir ini sebentar saya akan kolaborasikan dengan satu sejarah dalam kitab Riyadhus Shalihin, pentingnya persahabatan soleh di surga nanti, InsyaAllah. Saya persingkat tafsir ini. Kekurangan jiwa terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Ahzab atau disebut juga dengan perang Khandak. Bahkan dalam Al-Quran salah satu nama surah di antara 114 surah disebut dengan surah Al-Ahzab atau surah kaum sekutu. Semua kaum kafir Quraisy mengumpulkan semua orang kafir selain kota Madinah. Semua kabilah dan suku yang ada di luar kota Madinah dikumpulkan untuk menghancurkan Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat di dalamnya. Ribuan yang mau menyerang kota Madinah karena ini adalah sekutu dari kaum-kaum kufar yang ada di luar kota Madinah. Apa sikap orang beriman? Di sini masuk tema kita. Apa sikap orang beriman? Dalam surah Al-Ahzab lembaran kedua ayat paling bawah, lembaran kedua paling bawah, saya lupa letak ayatnya. Walamma ra'al mu'minunal ahzab. Ketika orang beriman melihat pasukan sekutu yang berada di luar kota Madinah, apa yang mereka katakan? Mereka tidak ketakutan. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya. Nah, mau mati. Satu Arab ini kepung kota Madinah, mereka gembira. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini janjinya Allah dan Rasulnya. Kita bahagia. Amalku bertambah. Selamat datang amalku. Ini kafara dosaku. Ini adalah langkah untuk saya naik tingkat. Surah Al-Ankabut ayat 2.
Al-Ankabut ayat 2 itu am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira dan menyangka agamu kapangi ya, agamu kapangi bahwa kamu mau masuk surga sebelum Allah menguji kamu siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar. Ujian kita adalah ujian kesabaran. Ini adalah amal hati yang paling tinggi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu tidak ada batasan amalnya, tidak ada batasan pahalanya dari Allah. Semakin sabar semakin ditambahkan pahalanya. Maka jangan bilang sama-sama jaki sabar, sama-sama jaki ini dapat pahala. Oh tidak. Kita yang hadir di masjid ini tidak sama semua pahala tak. Tidak. Yang berdiri di saf pertama ini sholat berbeda pahalanya dengan yang saf kedua. Sabar juga begitu. Sabar juga berbeda-beda tingkatannya. Ada yang datang terlambat, ada yang tidak terlambat, ada yang tidak salat sunnah, ada yang lengkap zikirnya, ada yang berbagai macamnya. Tidak semua yang datang ke masjid sama pahalanya. Begitu juga sabar. Sabar kak saya, sabar kak saya. Oh tidak sama semua pahalanya. Berbeda-beda tingkatannya. Karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya. Wassamarat. Kekurangan pohon-pohonan, kekurangan buah-buahan. Sependek yang saya tahu, saya tidak tahu bagaimana orang Bantaeng menyikapi saya, tapi saya lihat di media sosial tentang kerugian yang menimpa kota Bantaeng. Itu kurang lebih sekitar puluhan hektar jagung dan sawah yang sudah ditanam oleh masyarakat yang ditimpa musibah banjir. Karena cekdam ini ada di atas gunung sana. Kemudian antara kota dengan gunung itu ada sawah dengan kebun ya Pak. Itu puluhan hektar itu yang siap panen yang kemudian diambil oleh banjir. Coba kita bayangkan kalau salah satu itu adalah sawata. Coba kita bayangkan salah satu kebun itu sudah dipersiapkan. Nanti kalau saya panen ini saya bayar SPP-nya kuliahnya anakku. Coba kita bayangkan. Kekurangan. Kalau ini juga terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bilang baru kena kita Bantaeng. Oh tidak. 1441 tahun yang lalu sudah terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi? Nabi diboikot di Lembah Amir. Di Lembah Amir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diboikot 3 tahun. 3 tahun. Di antaranya ada Khadijah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta. Itu makan daun-daun. Makan daun-daun. Coba kita bayangkan kalau dilihat pohon-pohon seperti itu. Bagaimana Nabi dulu makan daun? Sampai sahabat ada yang kencingnya itu sudah berbau daun. Dalam sejarah yang lain, dalam kisah yang lain, ada sahabat yang kencing di tengah kegelapan. Di bawah pohon beliau kencing. Setelah beliau kencing, beliau dengar ada katak di dekatnya yang bunyi. Beliau tangkap, lalu kemudian dibakar dan dimakan. Na'udzubillah. Bagaimana perjuangan sahabat bersama Rasulullah SAW. Jangan bilang 20 orang ji. Jangan bilang 10 orang ji. Ratusan sahabat yang diboikot di Lembah Amir pada saat itu. Kita sedikit. Masalah kita sedikit. Masalah Rasulullah SAW 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ini memberikan kabar gembira kepada kita. Oh, Masya Allah. Nabi dulu perjuangannya lebih dahsyat daripada kita. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pagi hari setelah perang Hunain. Perang Hunain itu setelah Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah ada perang Hunain namanya. Nabi mendapatkan 1000 dinar sebagai upeti dari perang itu. 1000 dinar itu sama dengan 4 miliar sekarang. Sama dengan 4 miliar sekarang diberikan kepada Nabi. Nabi setelah diberikan di tengah masjid pada saat itu, Nabi kembali ke rumahnya, belum sampai di rumahnya sudah habis 4 miliar. Habis 4 miliar. Ketika masuk ke rumahnya, Aisyah, Ummahatul Mukminin, istri Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tidak disisahkan sedikit untuk membeli roti?" Nabi mengatakan, "Wahai istriku, apa yang dimakan? Saya lapar." Beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya kamu sisahkan 1 dinar saja untuk membeli makanan, kita tidak kelaparan seperti sekarang." Subhanallah. Bagaimana itu? Dalam masjid musyawarah seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melihat sahabatnya Umar bin Khattab. Umar itu tidak terlalu besar bodinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke masjid lalu mengangkat bajunya karena telah diikat batu, kelaparan, diikat batu satu di perutnya, memperlihatkan sahabatnya yang satu. Wahai sahabatku, lihat, saya mengikat satu batu di perut saya kelaparan. Sahabat yang satu mengatakan, oh kamu sudah ikat, saya juga mengikat satu. Melihat juga, mengangkat juga perutnya. Subhanallah. Lalu Nabi memperlihatkan perutnya, wahai sahabatku, kamu baru satu, saya tiga. Saya tiga. Kenapa kita tidak hayati ketika kita ditimpa musibah? Astagfirullah, bagaimana itu Rasul? Bagaimana itu Rasul? Saya ingin memberikan bayangan sedikit dalam hadis Nabi SAW. Suatu ketika Nabi berjalan di pasar. Beliau melihat seekor kambing. Seekor kambing, anak kambing yang robek telinganya. Mati dalam bentuk bangkai. Nabi mengambil bangkai kambing yang robek telinganya lalu mengangkat. Berteriak kepada sahabatnya, wahai para sahabatku, siapa yang mau beli anak kambing ini? Siapa yang mau beli anak kambing ini? Sahabat tidak ngomong. Kedua kalinya Nabi mengucapkan, wahai sahabatku, siapa mau beli anak kambing ini? Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan mau dibeli itu anak kambing, dikasih saja orang tidak ada mau terima. Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, tahukah kamu harganya dunia tidak lebih daripada ini? Harganya dunia tidak lebih daripada anak kambing yang robek telinganya yang telah jadi bangkai. Artinya, dengan cerita sederhana ini memberikan motivasi kita berinfak menabung untuk akhirat. Khususnya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Khususnya saudara kita yang kita tahu ada kebutuhannya yang belum bisa dipenuhi. Kebutuhan kita Masya Allah. Kebutuhan kita Masya Allah. Kita bisa touring kemana-mana. Oh ya Pak, ini agenda kami tiap malam di Bulukumba. Tiap malam menunggu Isya. Dan kami sudah touring beberapa tempat membantu saudara-saudara seperti ini. Iya. Itu motivasi sederhana. Terakhir. Kurang lebih 10 menit jam 7. Saya ingin memberikan... Oh cepat. Saya lihat jam. Iya. Sama ya Pak. Oke. Terakhir. Kalau ada mau bertanya silakan bertanya, saya tanya jawab sebentar. Karena Isya lewat berapa? Lewat 12. Berarti dengan sholawatnya masjid, dengan sesi tanya jawabnya masih ada beberapa. Silakan siapkan pertanyaannya. Janji saya untuk menceritakan syafaat orang bersahabat di akhirat nanti. Ada 2 hadis Nabi SAW tentang syafaat. Hadis yang populer adalah sab'atu yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilli. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah sahabat yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Itu yang pertama, yang paling populer, sudah sering kita dengarkan itu. Yang kedua yang jarang kita dengarkan terdapat dalam bab keempat terakhir. Bab keempat terakhir tentang penghuni surga. Buku kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang kemarin ikut tours, yang bikers yang ikut kemarin di Malino. Ya, ada yang ikut Malino? Ya. Ada ya, kemarin yang ikut tur di Malino mendengarkan cerita ini. Yang tur kemarin di Malino kita mendengarkan cerita ini salah satu pimpinan pesantren. Alhamdulillah saya perkuat itu mendapatkan kitabnya, ceritanya. Di Google, kawan-kawan yang pakai Android bisa dilihat di Google. Syafaat di surga bagi orang yang bersahabat. Itu salah satu kata kuncinya. Ceritanya begini. Ada nanti orang 2 bersahabat. Masuk neraka dua-duanya. Masuk neraka dua-duanya. Lalu salah satu di antaranya telah dikeluarkan. Artinya sudah menjadi jahannamiyun. Alumni neraka jahannam. Sudah dicuci di neraka jahannam. Ditarik keluar untuk masuk ke surga. Sebelum memasuki pintu surga. Beliau bertanya kepada Allah. Wa bi'izzatikal akbar. Ya Allah, atas namamu yang besar. Namamu yang mulia ya Allah. Saya ingin bertanya satu hal. Apa itu?
Ada dulu sahabatku itu selalu kak sama pengajian. Selalu kak sama puasa. Selalu kak sama ke masjid, ya Allah. Di mana sahabatku itu? Saya rindu dengan dia, ya Allah. Sebelum saya masuk surga. Allah mengatakan, sahabatmu itu masih di neraka. Sahabatmu itu masih di neraka. Masih dicuci di neraka. Masih digoreng di neraka. Karena juga nanti di neraka ada orang digoreng. Salah satu dosa yang digoreng nanti di neraka adalah dosa pezina. Digoreng sampai kiamat. Itu setiap kali mendaki naik di ujung periuk yang bundar itu dalam surah An-Nur. Ya, dalam surah An-Nur setelah bab az-zaniyatu waz-zani la yankihu dan seterusnya. Itu setelah dia berada di tempat yang bundar itu, dia merangkak naik hampir di atas, dikasih panas lagi, jatuh lagi ke bawah. Begitu dia kerja sampai kiamat. Sampai habis. Begitu saya kerja. Na'udzubillah. Dia masih disiksa saudaramu nih. Sahabatmu ini masih disiksa di neraka. Lalu Allah memberikan satu syafaat kepada sahabat ini. Kalau kamu mau selamatkan sahabatmu, irji' fakhruj. Kembali ke neraka dan ambil itu sahabatmu, kasih keluar. Kembali sahabat yang mulia ini belum masuk surga. Kembali ke neraka dan mengambil temannya. Temannya heran. Kenapa kau kembali nak keluar mako? Kenapa kau kembali nak keluar mako? Ini tempat paling tidak disenangi. Dia bilang, saya datang kepadamu untuk mengeluarkan kamu ke surga. Subhanallah. Hadisnya hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Ini coba kita bayangkan, Allah memerintahkan, ya. Coba, irji fakhruj. Kembali ke neraka, ambil itu temanmu yang kamu rindukan, yang selalu bikin kami ramen, yang selalu sama-sama bergandengan ketika kita tur di oh ini temanku, ini temanku. Itu sahabat-sahabat soleh itu tidak main-main. Tidak main-main. Itu memberikan syafaat nanti di akhirat. Subhanallah. Masihkah kita mau hasad? Masihkah kita mau hasad? Masihkah kita mau dengki? Masihkah kita mau saling menggunjing, saling menjatuhkan antara sahabat yang satu dengan yang lain? Itasai royanu. Na'udzubillah. Di akhirat nanti kita saling mencari. Mana saudaraku itu Irian? Mana saudaraku Ustadz Yusuf? Mana ada dulu itu selalu ajar tajwid di mana-mana itu. Berbagai macamnya. Ada dulu saudaraku di Bantaeng itu. Siapa lagi namanya itu? Selalu antar-antar kalau ke Bantaeng kasihan. Coba lihat. Manfaatnya itu sampai di surga. Kita saling merindukan. Ada teman baik kersku itu di mana itu? Sebenarnya saya rindu sekali, Pak Ketua, saya rindu sekali membahas satu sesi menasik surga. Kalau kita mau pergi haji, kita mau pergi umroh, kita menasik haji, kita menasik umroh. Saya rindu sekali membahas menasik surga. Kenapa? Kita akan datang ke sana nanti. Kita akan datang ke sana nanti, kita mesti tahu bagaimana surga itu. Ka'annaka tarawnan nujum. Kamu nanti akan melihat saudaramu seperti kamu melihat bintang. Lihat sana Ustaz Pahlewi di atas itu. Kenapa nak tinggi? Oh memang tahu amalannya wajar. Kita akan saling melihat nanti, oh lihat ya sana. Setiap hari Jumat nanti di surga, merinding bulu-buluku. Setiap hari Jumat nanti ada pasar di surga. Kita bertemu di situ saling menceritakan. Saling menceritakan bagaimana surgamu. Surgaku saya begini, bagaimana surgamu. Bahkan orang terakhir nanti masuk surga, merangkak masuk ke surga. Belum sampai nak pikir nih, pulmi di surga saya terakhir. Kembali kepada Allah, ya Allah, pulmi surga. Ini bisa dilihat dalam kitab yang senang membaca, bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu bab yang saya tadi terakhir, 4 terakhir itu bab Riyadhus Shalihin. Kembali kepada Allah, ya Allah, pulmi surga. Tinggal 2 menit. Ya Allah, pulmi surga. Dia bilang, kembali kepada Allah. Allah mengatakan, belum pulang mako. Akhirnya kembali lagi merangkak ke surga. Orang terakhir masuk surga. Kembali lagi. 3 kali berturut-turut balik pulang kepada Allah. Akhirnya Allah mengatakan, hei begini. Kurang lebih kalau bahasa kita ya. Hei begini. Bagaimana kalau saya buatkan kamu satu bumi dengan satu langitnya. Saya berikan kamu semua bidadari sesuai kebutuhanmu. Dan saya berikan kamu seperti 4 istana yang diladeni. Coba kita bayangkan. Jangan pikirkan istana seperti istananya siapa. Istana Merdeka. Jangan pikirkan seperti istana Merdeka. Istana yang dibuat oleh Allah berbeda dengan yang kita pikirkan. Tidak pernah didengarkan telinga, tidak pernah terbayang dalam pikiran kita.
Itu penghuni terakhir. Bagaimana dengan yang pertama? Bagaimana dengan subhanallah. Ini membuat kita semakin rindu kepada surga, memotivasi kita lebih rajin ke masjid, memotivasi kita untuk saling belajar ilmu. Masya Allah. Demikian motivasi sederhana ini sesuai. Tidak enak juga di ya. Cepai dunia akhirat. Saya ingin mengajarkan satu zikir yang mengantarkan kita ke surga. Zikir ini bisa dicari di Google juga, tapi harus teks bahasa Arab. Saya lihat tidak ada teks Indonesianya. Zikir ini manfaatnya diberikan cahaya di kuburan, diberikan cahaya di padang mahsyar, diberikan cahaya di titian sampai masuk surga. Zikirnya pendek, dibaca setelah sholat 3 kali, dibaca sebelum tidur 3 kali. Yang punya HP Android silahkan direkam. Yang punya HP Android silahkan direkam. Kakiku. Ini terlalu biasa ceramah berdiri. Karena saya laki-laki senang berdiri. Zikirnya, siap rekamannya? Siap. Silakan direkam. Silakan di zikir pendek yang insya Allah mengantar kita ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira. Adada syaf'i wal witr. Wa kalimatillahi tammatit thayyibatim mubarakah. 3 kali. Wa la ilaha illallah. Adada syaf'i wal witr. Wa kalimatillahi tammatit thayyibatim mubarakah. 3 kali. 3 kali setelah sholat, 3 kali sebelum tidur. Insya Allah cahaya di kuburan, cahaya di padang mahsyar, cahaya di titian, dan cahaya sampai ke surga. Ini mudah-mudahan bisa dihafal. Mudah-mudahan bisa dihafal. Kita berbagi supaya kita nanti bertetangga di surga. Kita waktu lihat-lihat, oh ada sana saudaraku dari Bantaeng. Kita lihat-lihat, oh ada pengurus masjid dulu di Pantai Seruni. Oh masih, kita bernostalgia nanti. Kita bernostalgia nanti di pasar. Dulu tidak mau ingat waktu di Pantai Seruni. Begitu nanti di surga Pak. Orang-orang beriman itu ya busyiruna bil jannah. Mereka saling menggembirahi, saling mengingatkan nanti di surga. Tidak mau ingat dulu waktu atas saka-saka mengaji itu diajar mengaji. Sambil ketawa-ketawa terbahak-bahak. Bahkan ada orang karena kesenangannya kerja sawah, di surga minta sawah. Ya Allah, mau kerja sawah? Saya rindu kerja sawah. Akhirnya dikasih sawah, menanam langsung tumbuh. Langsung panen, bahagia lihat. Subhanallah. Iya. Terakhir, sebagai statement closing. Apapun susahnya, biasakan membantu kesusahan teman kita. Baik dengan otak maupun dengan otot, apalagi dengan isi dompet. Bantu agar Allah juga memudahkan kita. Kita sering mengurus, dipikir susah. Tapi ketika sampai di kantor dinas misalnya, mudah. Kenapa? Ada teman. Itulah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada urusan tidak mau selesai-selesai, itu berarti ibadah kita masih lemah dan mengaji kita masih sedikit. Kita masih kurang membantu orang lain. Tandanya urusan itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Demikian, mudah-mudahan ini memberikan manfaat, ada bisa dipetik sedikit, bagi inspirasi ini kepada siapa saja ketemu di warkop, ketemu di mana, bagi inspirasi ini, minimal satu sejarah, minimal satu kisah, minimal satu ayat kepada sahabat-sahabat kita, bagi. Oh pernahkah dengar Ustaz Muslim begini, katanya begini, tidak apa-apa, bagi. Kita saling menjadi pipa kebaikan. Insya Allah itu menjadi ladang amal jariah kita. Termasuk live streaming silahkan dibagikan. Lebih banyak yang membagikan. Itu ladang amal jariah. Mati nanti masih mengalir amal tak karena masih ada Facebook. Kecuali kalau habis mi Facebook kan tak aku tahu nih. Iya. Ya, demikian. Kalau ada sesi tanya jawab masih ada kurang lebih 7 menit ke depan. Silahkan. Baru masuk waktu Isya. Biasa bertanya, paksa diri bertanya.
Paksa diri bertanya. Kalau tidak ada bertanya, saya bertanya. Iya, silakan, masih ada? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada bertanya, saya ingatkan lagi. Siapa yang berdoa, tinggalkan sekret Bulukumba sampai di lokasi tadi. Siapa yang paling banyak doanya? Siapa yang paling banyak doanya? Tahukah kita, sementara ini kita dalam kondisi mustajab berdoa. Kenapa kita sedang musafir? Siapa yang mau beli mobil Fortuner Turbo? Berdoa tadi. Artinya kita masih lalai. Kita masih lalai. Banyak kemauan tapi malas berdoa. Ud'uni astajib lakum. Minta pun aku kasih kau, kata Allah. Minta pun aku kasih kau. Saat mustajabnya perjalanan, mustajabnya doa kita dalam perjalanan, kita lebih banyak cenderung berpikir karena apa yang kita lihat, tapi tidak pernah berpikir Sang Pencipta Allah yang akan mengijabah doa kita. Saya ingin berpikir begini, memberikan inspirasi sederhana kepada kawan-kawan. Besok, kalau ada saudara kita yang kita mau bantu, katakan, dan kita yang paling pertama mengatakan saya 1 juta. Katakan kita membantu 1 juta. Kenapa? Oleh karena Allah membalas 10 kali lipat dari apa yang kita sedekahkan hari ini. Man ja'a bil hasanatin falahu asyara amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah membalas 10 kali lipat. Butuh uang 100.000, berinfak 1.000 hari ini di masjid. Butuh uang 1 juta minggu depan, berinfak 100.000 hari ini di masjid. Itu hakul yakin. Kalau kita ragu tidak nabalas Allah. Ana inda dhanni abdi bih. Saya tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Nabalas gini Allah. 1.000 mu deh. Karena ada yang begitu. 2.000 mu deh. Nabalas gini Allah. Urusan uang dimanfaatkan dan tidak urusannya orang lain. Tapi urusan kita dengan Allah itu pribadi, privasi. Saya mau bantu. Salah satu caranya adalah doa. Saya minta kembali sebentar dalam perjalanan, perbanyak doa. Ya Allah, saya butuh hotel. Ya Allah, saya nanti 5 tahun yang akan datang, saya mau punya hotel sendiri. Ya Allah, 5 tahun yang akan datang, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ya Allah, kasih Kak. Dalam perjalanan. Karena itu salah satu di antara 7 mustajabnya doa. Ya Allah, kasih Kak jodoh yang soleha. Penghafal 30 juz. Yang sudah menikah jangan nih. Yang belum. Demo sebentar istrinya. Demo istrinya. Yang belum. Yang mau tambah doanya lain. Mudah-mudahan istriku juga lihat. Baik, ini kesempatan saya kembali mereview pengajian kita. Yang pertama, sikap orang beriman dan kepastian akan diuji. Siap berbanyak, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Ketika dia gabung bersama kita, sejuk rasanya. Tapi kalau dia gabung sama kita, pusing orang. Salah sedikit aku mentari. Nah, itu tidak benar. Anfa'uhum linnas. Termasuk menjadi tempat curhat, menjadi tempat solusi. Itu boleh. Anfa'uhum linnas. Apalagi setelah itu menunaikan zikir yang diberikan cahaya dari kuburan sampai ke surga. Karena nanti di akhirat, begitu kuburan kita sudah jadi, kita sudah bangun. Masih banyak orang di atas berdoa, kita sudah bangun. Malaikat Munkar dan Nakir sudah bertanya kepada kita, man rombuka, bila memang nih. Siap-siap nih. Iya. Itu langsung malaikat, begitu kita bangun, kita bertanya, di mana kak ini? Kenapa gelap sekali? Nah, kemarin masih kupikir itu saya masih naik motor. Dan berbagai macamnya.
Orang bernostalgia. Disinilah letak ayat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqu wa akum minas salihin. Surah Al-Munafikun ayat 19. Ayat 17. Ya Allah, kasih kau waktu sedikit ya Allah. Baru kau mau jadi orang soleh. Fa'asaddaqu wa akum minas salihin. Baru kau juga mau kasih keluar hartaku. Agapi seke. Agapi. Tidak ada gunanya kamaseh. Iya. Begitu juga dalam surah Al-Mulk. Ya, surah Al-Mulk. Apa itu? Siapa yang hafal surah Al-Mulk? Lembaran pertama paling bawah. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sair. Ya Allah, sekiranya dulu itu ceramahnya Ustaz Yusuf, ceramahnya Ustaz Pahlewi, ceramahnya Haji Syukur, ceramahnya Ustaz-ustaz di BMB yang saya dengar dulu itu. Ma kunna fi ashabis sair. Saya tidak menjadi penghuni neraka sair ya Allah. Apa pi? Di dalam aku digoreng. Di blender aku di dalam baru aku menyesal. Nauzubillah. Di sini pentingnya. Kemudian setelah membaca zikir itu, memanfaatkan momen berdoa. Kita semua punya cita-cita. 5 tahun ke depan mau kita punya apa? 5 tahun ke depan mau kita jadi apa? Mau jadi bapak, Ustaz. Mau jadi bapak 5 tahun ke depan, Ustaz. Saatnya musafir. Belum masuk, Pak. Salah satu amal saya, salah satu amalan andalan pribadi saya, ketika dalam perjalanan saya membawa motor, semua apa yang saya lihat yang baik saya berdoa kepada Allah. Saya lihat mobil Alphard parkir, ya Allah kasihkan mobil Alphard. Ketika lewat di rumah mewah sekali, ya Allah kasihkan rumah seperti ini. Kita tidak tahu doa yang mana yang diijabah oleh Allah, karena malaikat di samping kiri kanan kita, jelas malaikat tidak naik motor. Malaikat di samping kiri kanan kita mengaminkan doa itu. Walaka misla zalik, walaka misla zalik, walaka misla zalik. Itu berdoa terus untuk apa yang kita mengaminkan doa terus kita. Coba kita bayangkan. Subhanallah. Termasuk waktu itikaf seperti ini menangguh waktu sholat itu waktu mustajabnya doa. Subhanallah. Inilah inspirasi-inspirasi yang mudah-mudahan membawa perubahan terhadap pengembangan kepribadian muslim kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi inspirasi, oleh karena inspirasi Pantai Seruni ini mahal. Inspirasi Pantai Seruni ini mahal. Dalami, hayati, kasih masuk ke dalam hati ilmu-ilmu ini. Boleh ditambahkan nanti sama ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang hadir di tengah-tengah kita. Demikian, kalau tidak ada yang bertanya, sudah azan. Bersama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.